taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan pertolongan kepada kita, kemampuan untuk memilih jalan hidup ini. Allah memberikan kemampuan seseorang untuk bisa milih akidah yang harus diikuti. Antum bisa renungkan, kalau antum gak punya kekuatan untuk milih, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk milih, kita nggak bisa memiliki kemampuan untuk menolak atau menerima, menentukan sesuatu yang harus dilakukan dan menentukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Itu yang disebut dengan Al-Furqan. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan. Kedewasaan akal, kematangan orang berakal itu ketika sudah memiliki kemampuan untuk membedakan. Masya Allah. Ya. Jadi dikatakan orang itu matang akalnya ketika akal itu sudah mulai bergerak untuk memiliki kemampuan membedakan. Antum punya anak usia 15 tahun, tapi gak bisa membedakan petis sama tai lintung, soalnya ketok podo coklate. Apa dikatakan orang dewasa? Apa dikatakan orang berakal? Ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan. Ini pertama nikmat yang mahal. Nah, persoalannya adalah kita hargai berapa nikmat semacam ini? Berapa harganya? Coba, berapa harganya? Bagaimana para sahabat menghargai ini? Hidupnya dijadikan taruhannya. Itu karena mereka meyakini ini mahal. Akidah itu mahal. Makanya jangan sampai hilang. Dijaga, dipelihara. Keyakinan semacam ini bukan persoalan sederhana, ikhwah. Ya, ini anugerah yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Orang yang dekat dengan Rasulullah SAW
dan sangat mencintai Rasulullah, dan Rasulullah pun mencintainya, itu tidak mendapatkan nikmat tersebut. Padahal beliau punya hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Antum bisa bayangin, kita bisa renungkan sejenak, hidup di masa Rasul, mencintai Rasul dan Rasul mencintainya, dan punya hubungan spesial dengan Rasulullah SAW. Rasul duduk di pangkuannya, disuapi oleh tangannya, dibesarkan oleh kasih sayangnya, nggak dapat anugerah berupa nikmat hidayah ini. Kita hidup nggak pernah ngelihat Rasul, nggak pernah ngelihat wajah Rasul, nggak punya hubungan darah. Ya, cintanya dengan Rasul berapa persen? Antum, kita mencintai Rasul berapa persen? Ngomong 100 itu juga mikir gitu. Loh bener kan? Berapa persen? Kalau ditanya cintanya Abu Thalib dengan kita kepada Rasulullah besar mana? Nah, sudah nggak seimbang. Dari sini sebenarnya kita tuh malu sekali. Ya, karena belum ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini kita persembahkan untuk agamanya Rasulullah ini. Wong kadang infak aja kita ngincirit kok. Tahu ngincirit antum? Apa ngincirit? Tahu ngincirit? Apa? Apa? Bukan bunyi. Apa ngincirit itu apa? Apa, Bu? Pelit sekali gitu loh. Pelit sekali kita dengan agama ini. Padahal kalau ditanya, kita yakin sedekah yang kita infakkan itu bukan untuk orang lain, untuk kita. Itu berarti ketika kita infak itu bakhil, berarti kita bakhil dengan siapa? Jadi kalau kita sekarang ini bakhil dalam agama ini, eman sekali untuk infak itu berarti kita sudah mempersiapkan kesengsaraan diri kita kepada Allah Ta'ala. Saya tak tanya jenengan, infak itu untuk siapa? Untuk siapa? Berapa untuk diri kita sendiri? Sedikit sekali. Berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk miskin di akhirat ini, untuk terlantar di sana. Insya Allah. Makanya kenapa para sahabat tidak ada yang eman-eman dengan itu. Tidak ada yang eman itu. Ketika Rasulullah sedang khutbah Idul Fitri, setelah khutbah secara umum, Nabi membiasakan diri menghadiri kaum wanita, memerintahkan kaum wanita untuk banyak bersedekah. Selamatkan diri kalian dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka dengan apa yang kalian cintai, katanya. Maka para wanita muslimah pada saat itu melepaskan gelangnya, melepaskan cincinnya, dilemparkan untuk disedekahkan. Untuk siapa? Nah, saya nggak nyuruh ibu melemparkan cincinnya, enggak. Aman insya Allah. Ya, artinya apa di sini? Antusias mereka terhadap keselamatan diri mereka sendiri itu besar. Karena mereka yakin apa yang mereka infakkan di jalan Allah itu nggak kemana-mana, itu untuk dirinya sendiri. Itu loh. Sehingga ini yang menjadikan mereka itu selalu siap kapan saja ketika ditawarkan untuk kembali kepada Allah. Tidak pernah takut dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan diri. Nah, oleh karena itu nikmat iman ini ikhwah, gimana kita menjaganya? Nah, supaya enggak berkurang, supaya enggak lepas, supaya enggak futur, itu bagaimana? Jaga yang benar. Iman kita ini
benar-benar belum teruji dengan benar. Harus dicamkan baik, kita belum diuji dengan benar, belum apa-apa. Kalau antum baru dirasani haid, belum mukadimah itu, baru dicaci maki, belum apa-apa. Itu aja sudah meradali dewe-dewe berngose rotos itu, jenggote rotos itu ya. Baru dibilangin orang sudah meradali semua, belum apa-apa ini. Atau mertua batuk-batuk gara-gara antum ngingu jenggot, meradali sudah langsung. Allah yarham, belum apa-apa. Ya, belum apa-apa. Kemiskinan, belum diuji kita dengan kemiskinan. Ayo al-ummahat, ibu-ibu perhatikan ini. Belum apa-apa. Kalau antum belum punya mobil, belum apa-apa, itu belum miskin itu. Ibu-ibu pernah nggak makan sehari saja karena nggak punya beras? Mari lockdown lemu-lemu tambahan. Ya apa ya? Ini cari miskin, gimana? Antum merasa miskin itu karena antum melihat orang-orang yang di atas antum. Paham gak ini? Karena antum selalu melihat orang-orang yang lebih kaya dari antum. Itu yang menjadikan antum itu merasa miskin. Pernah gak antum melihat orang yang di bawah antum? Makanya cok kumpul wong suki-suki gak ngenes. Ini kita dini gampang ngersoloan, gampang sambatan. Awas, hati-hati. Di akhir-akhir ini saya menangani kasus-kasus ibu-ibu banyak yang minta cerai sama suaminya. Gara-gara apa? Suaminya tidak kerja, disebabkan karena memang sulit pekerjaan, atau di PHK. Ya harus ngerti gitu loh, harus mengerti, harus paham. Gak cocok dikit cerai, gak cocok dikit cerai. Tanya kenapa kok cerai? Gak ada kecocokan. Enak sampean. Halo? Nyambung. Makanya iman itu patokan yang kuat, ikhwah. Iman itu tipis, semuanya hilang. Iman tipis, semuanya hilang. Kalau antum merasa beriman dan belum menemukan kebahagiaan, evaluasi iman kita itu, belum benar itu imannya itu. Wis percaya sampean, durung bener imane. Nek wong ngaku beriman tapi tidak merasa bahagia, belum bener, belum diilmui. Ini kok nek dijak ngaji masalah hadis-hadis apa iman tentang apa, oh sudah pernah dibahas, wis dibahas tapi nggak paham. Sering hadis masalah ini, oh sudah berkali-kali Ustadz, tak tanya, nggak paham, belum fakih namanya itu. Kira-kira pelajaran apa yang antum dapatkan dengan doa Robbi zidni ilma? Apa pelajaran apa coba? Kita kan tiap sore itu diajarkan bacain apa itu? Doa ini kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Pertama kali yang baca doa ini siapa? Loh, antum dapat dari mana? Doa ini yang pertama kali baca siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak? Rasulullah yang pernah baca ini. Nabi minta ilmu, tambahan ilmu. Wakul, katakan Muhammad, Rabbi zidni. Allah perintahkan kepada Rasul untuk minta tambahan ilmu. Sekarang tanya, ilmunya Nabi itu sedikit atau banyak? Kok masih minta? Ilmu antum berapa? Nggak pernah minta. La haula wala quwwata. Nih, lihat ini. Bagaimana kita memperlakukan iman kita itu? Kalau kita kehilangan ilmu biasa saja, kehilangan ilmu biasa, Masya Allah. Kita hargai berapa ilmu ini? Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis itu dan ayat itu, di mana Nabi diperintahkan Allah, Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi itu artinya apa? Tidak boleh pernah berhenti untuk mendapatkan ilmu. Tidak boleh pernah berhenti untuk mempelajari ilmu. Ya, jadi kita belajar ilmu ini terus, ikhwah. Belajar mengetahui ilmunya dulu. Yang setelah itu memahami ilmu itu. Setelah itu mengamalkan ilmu itu. Setelah itu mendakwahkan ilmu itu. Dan masing-masing ini membutuhkan apa? Ilmu. Itu loh. Saya tanya, coba hadis masalah niat. Wah, itu udah sering Ustaz. Masya Allah. Coba sebutkan jelasan tentang niat. Apa itu niat? Belum tahu Ustaz. Katanya sering. Gimana ini? Ini loh ikhwah. Jadi kadang-kadang kita tahu dalil, nggak ngerti maknanya dalil. Sehingga hadis-hadis yang tumpuan yang sudah kita simpan itu nggak bisa kita ambil hikmahnya. Kenapa? Karena kita belum memahami kandungannya. Pelajarannya apa yang kita bisa petik? Nggak dapat. Karena kita cuma tahu dalil. Paham ini? Sehingga pelajaran apa yang kita bisa petik dari itu sari-sarinya. Jadi antum baru memahami hadis niat. Sudah hafal belum hadis niat ini? Gimana? Innamal a'malu binniyat, terus tugel. Nah, masa tugel? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yang kikuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Rawahu mbuh karepmu dhewe. An siapa, rawahu siapa, bunyi hadis bisa, itu namanya hafal. Sudah berapa hadis yang dihafal? 40? 40? Sudah. Ibu-ibu berapa hadis yang sudah dihafal? Ibu-ibu ada nggak ini? Kok anteng banget? Masya Allah. Ini yang perlu kita kaji, wah. Makanya nggak boleh pernah berhenti dalam belajar itu. Karena di situ nanti manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar baik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita akan membahas tafsir dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang kita maknai meniti jalan yang lurus. Disebutkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas qala Jibril li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad ihdinas siratal mustaqim." Ya, jazakallahu khair. Ya, jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi, mengajarkan kepada Nabi satu doa. Katakanlah Muhammad, ucapkan ya Muhammad sebuah doa, ihdinas siratal mustaqim. Yaqul ay artinya alhimnat tariq al-huda. Ya Allah, ilhamkan kepadaku jalan menuju petunjuk. Itu makna apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku ya Allah, ilhamkan kepadaku, anugerah kepadaku jalan yang membawaku kepada petunjuk. Nah, yang dimaksud as-siratal mustaqim wa huwa dinullahi alladzi la iwaja bih, yakni din syariat agama ini alladzi la iwaj, ya, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Syariat Islam itu enggak ada yang keliru sedikit pun. Insyaallah. Syariat Islam itu enggak ada yang salah sedikit pun.
Dan itu antum harus bisa menyampaikan di mana letak kelurusan Islam dan syariatnya ini. Ya, makanya antum di dalam kita dalam beragama ini itu harus didasari dengan dua hal yang paling mendasar. Satu, didasari dengan pengetahuan. Yang kedua, didasari dengan keyakinan. Ojo mau semangat, maju semangat, engkau hilang ya semangat. Ngerti maksudnya? Mengamalkan syariat itu jangan dengan emosional, tapi dengan pengetahuan dan keyakinan. Artinya apa? Jangan hanya termotivasi ustadz yang menyampaikan, akhirnya kita membabi buta dan begitu semangat mengamalkan, mulai pakaian, fisik, begitu semangat tanpa ada keyakinan yang mendasari. Kenapa harus berpakaian begini? Haruskah memang seperti ini? Itu beda nanti hasilnya, ikhwah. Orang yang memahami agama dengan emosional, ya, itu kalau boleh saya katakan itu akidah lento gosong. Antum pernah bahas itu? Pernah belum? Akidah lento gosong, ngerti? Ngerti lento gosong zaman? Lento gosong itu wong sing gupo kabeh selek keluwen. Begitu ingin segera gorengannya cepat mateng, diapakno? Digedekno kompor, langsung ireng. Kematangan gitu. Tapi di dalamnya itu jangan sampai seperti kita. Fisiknya syar'i, penampilannya syar'i, jero gak ngerti apa-apa, itu jangan sampai. Paham ini? Nah, di sini kita kaji nanti di situ. Sama dengan as-siratal mustaqim yang ada dalam ayat ini. Apa maknanya? Apa itu siratal mustaqim? Sehingga kita ketika mengambilnya, ketika kita menempuhnya, ketika kita menjalaninya, itu penuh dengan keyakinan. Dan itu tidak bisa diganggu gugat dalam segala keadaan. Nah, gitu. Ibu-ibu juga begitu, kudung panjang sangat bagus sekali kalau didasari dengan keyakinan. Ojo emosional. Ngerti emosional? Semangat emosional itu semangat apa tadi? Untuk kosong apa? Itu aja diomong. Ya, jangan. Semangat ilmiah dan imaninya. Sehingga ini nggak bisa dioleh-oleh nanti ya, kok. Kondisi apapun ya tetap begini. Kaya ya begini, miskin ya begini. Nggak ngurusi persoalan. Ini iman. Ya. Coba satu misal. Ada bapak ibu sudah mulai pakai busana muslim syar'i, masya Allah. Tiba-tiba suaminya pacaran. Istri kecewa apa enggak? Istri ngelihat suaminya pacaran, kecewa apa enggak? Bu, kecewa mboten? Buanterno ora apa-apa. Kecewa. Kekecewaan itu adalah syar'i bagi panjenengan dan benar. Dan itu jangan mempengaruhi hijab Anda. Aku tak ewangi cadaran bojoku mblegedes percuma, coplok. Apa urusannya? Saged dipahami iki? Jangan mempengaruhi iman, jangan mempengaruhi cara berpakaian, jangan merusak itu semua. Ya. Kemudian suaminya jatuh dalam kemiskinan, nggak usah pengaruh dengan itu. Ini urusannya aurat. Sama ada banyak perempuan-perempuan yang disuruh jilbab. Olah Ustaz, wong niki wong maca Qur'ane dereng saged masuk jilbaban. Iki kan hubungane karo maca Qur'an, iki urusane ndas. Jilbab ini urusannya apa? Kepala, nggak urusannya dengan baca Quran. Bisa apa enggak urusannya itu. Wong masuk kula jilbaban cadar wong bojo kula dadi ustaz, gak usah ngenteni bojone dadi ustaz.
Ini nggak ada hubungannya dengan suami. Ini urusannya dengan apa? Katanya ngomong nggak enak, dasmu. Ini urusannya dengan kepala itu aurat, begitu loh. Nggak ada hubungannya dengan itu semua. Ini thariqah, ini jalan. Nah, sekarang mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim ini. Apa sih yang dimaksud siratal mustaqim? Yang pertama, yang dimaksud siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah dinul Islam. Agama Islam, agama yang lurus. Artinya lurus di situ adalah agama yang adil. Agama yang selalu berada di atas kebenaran dalam segala sisinya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Syariatnya semuanya membawa maslahat, baik itu perintah maupun larangan-larangannya. Siratal mustaqim itu adalah dinul Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Sudah ketemu? Surat apa? Al-An'am ayat 150. Yang ada terjemah silakan dibaca. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Perhatikan ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika menyebutkan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Qalu, para sahabat menyatakan huwa al-Islam. Ya, tafsir dari ayat sirati mustaqima, jalanku yang lurus ini maksudnya apa? Huwa al-Islam. Yang dimaksud itu adalah agama Islam. Oleh karena Allah tegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 85, ya, surat 3 ayat berapa? 85. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, silakan. Dan siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min. Ya. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Ini makna yang pertama yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim tadi apa? Al-Islam. Nah, antum harus menguasai bahasa ini. Ketika tokoh liberal mengatakan bahwa semua agama sama, itu dasarnya diantaranya ayat ini. Kan Islam. Nah, sekarang Islam kalau menurut bahasa artinya apa? Apa? Berserah diri, terus sejahtera, terus selamat, terus
tunduk terus patuh. Ini mana Islam menurut bahasa. Patuh, tunduk, berserah diri. Sehingga kalau ada sebuah agama yang mengajarkan ketundukan, kalau ada agama mengajarkan kepatuhan, kalau ada ajaran agama mengajarkan berserah diri, itu mengajarkan tentang ajaran Islam. Opini kita digiring. Sekarang Kristen ngajari ketundukan apa enggak? Kristen ngajari ketundukan apa enggak? Ngajari kepasrahan enggak? Ngajari kesejahteraan apa enggak? Ngajari. Berarti di dalam Kristen itu ada ajaran mateng. Maka semua agama sama. Antum enggak pernah ngaji, kena gini, godek apa mantuk kira-kira? Hah? Mantuk. Itu dari sisi bahasa. Sementara agama tidak bisanya dilihat dari sisi bahasa semata, harus dilihat dari sisi syariat. Lah Islam menurut syariat itu apa? Al-istislamu lillahi bit tauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam menurut syariat. Ini yang pertama. Jadi yang dimaksud Shiratal Mustaqim itu adalah al-Islam. Yang kedua, yang dimaksud Shiratal Mustaqim wal Quran, huwa kitabullah. Ya, yang dimaksud Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus yang kedua itu adalah kitab Allah yang tidak lain adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan jalan yang lurus. Nah, Allah sebutkan hal ini di dalam beberapa ayatnya. Yang pertama, kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 1. Surat 14 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya. InsyaAllah Allah sebutkan ini. Jadi Al-Quran diturunkan itu untuk mengajarkan manusia, ya, untuk mengajarkan manusia mengenal, mengeluarkan manusia minad dhulumat, dari segala bentuk kegelapan. Jadi dhulumat itu jamak, jadi kegelapan itu banyak bentuknya. Jadi Al-Quran datang itu untuk mengeluarkan manusia dari segala bentuk kegelapan menuju cahaya, ila siratil azizil hamid, menuju jalan dari Rabb mereka, jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dalil pertama bahwa Al-Quran itu merupakan siratal mustaqim. Dalil yang kedua, kita buka surat Ibrahim, surat 17 ayat 9. Surat 17, surat Al-Isra ayat 9. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu siratal mustaqim.
Sudah ketemu? Nah, silakan. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Makanya kalau kita amal kita, perbuatan kita itu atas dasar perintah dari Al-Quran, berarti amal yang kita lakukan itu mengamalkan jalan yang itu berarti benar, yakini sudah. Dan itu jadikan harga NKRI gitu loh. Harga apa? Harga mati. Kenapa? Ini jalan yang lurus, selain ini simpang sudah. Ini yakin dengan itu. Makanya antum lihat respon para sahabat dan sikap para sahabat. Perhatikan respon dan sikap. Respon ketika mendapatkan taufik, sambutannya kepada kebenaran. Begitu sudah benar, bagaimana sikap mereka? Mereka jaga sampai betul-betul mereka itu harus meninggal di atasnya. Jadi kalau saya dulu diguyoni sama Ustadz itu, kita itu punya akidah itu seperti kera yang ada di atas pohon ditiup dengan angin yang kencang. Sehingga kalau kera itu di atas pohon dengan angin yang kencang itu, dia akan apa? Berpegangan erat dengan pohon itu, dan seandainya dia jatuh pada saat itu, dia jatuh dengan membawa apa yang dia pegang itu. Itu mestinya begitu. Aja sampai akidahnya monyet ngantuk. Kenapa akidah monyet ngantuk nih? Kalau monyet itu di atas pohon, kemudian kena angin silir-silir, kemudian jatuh, maka jatuh dia tidak membawa apa-apa, itu loh. Beda dengan ketika monyet ditimpa dengan angin yang kenceng, pegangan erat, begitu jatuh maka dia jatuh bersama dengan apa yang dia pegang. Artinya apa sih, apa yang menjadi keilmuan ini? Yakini dengan baik, ini jalan yang lurus. Apa yang sedang saya amalkan tuh yakin ini benar itu loh. Sehingga nanti kita tidak terkontaminasi dengan isu, tidak dilemahkan oleh sebuah subhat-subhat yang sekarang ini digencarkan sedemikian rupa untuk melemahkan iman-iman orang yang lemah imannya. Sudah dipahami ya? Ibu-ibu mengenakan busana, yakin itu yang benar. Kenapa? Karena itu petunjuk Al-Quran. Tutuplah seluruh tubuhmu dengan hijabmu, itu perintah Al-Quran ya. Makanya, dan kita nggak usah terkecoh nanti kalau ada profesor ahli tafsir alumni Mesir. Masya Allah, gak main-main, lulusannya di Mesir gitu. Jurusannya khusus ahli tafsir, menyatakan apa? Saya belum menemukan di tafsir-tafsir manapun perintah dengan cadar. Wong di tafsir paling tipis di pondok pesantren tradisional pun itu diajar, dan itu tafsir andalan, namanya tafsir Jalalain. Mungkin dia begitu ya. Kalau dia buka tafsir Jalalain, itu tafsirnya Imam As-Suyuti diantaranya itu menjelaskan tentang wajibnya cadar, walaupun di kalangan ulama khilaf. Tapi menutup seluruh anggota tubuh memang ada kecuali wajah, dan itu khilafnya di sana ya, wajah dan tangan. Tapi menurut termasuk kaki itu aurat, itu nggak ada khilaf ulama. Dan kalau mengikuti mazhab Syafi'iyah itu malah kenceng mazhabnya Syafi'i itu. Tutup bledes kayak bolongan situ, itu Imam Syafi'i. Lantung kayak bolongan ini kabeh. Ini coba dibuka yang benar, tafsirnya ulama dibuka. Jalan lain tuh, jalan lain. Ya tafsir jalan itu paling tipis ya, paling tipis. Itu mengajarkan
bahkan menekankan tentang cadar ini. Wah, jadi hujatan tidak karu-karuan. Malah sekarang jadi film antum. Ya, tapi dicabuti cadarnya. Astagfirullah. Ya, biarkan aja sak tingkah-tingkah ya, sak uni-uni jarnoai. Ya, antum nggak usah mangkel juga, nggak usah itu unine begitu memang. Ya, kucing itu di mana-mana meong. Paham ini? Kucing, gak peduli kucing Arab, gak mungkin ana, gak mungkin begitu. Kucing Arab pun meong. Antum tahu nggak? Ada nggak kucing Arab? Ana, gitu nggak ada. Antum, gitu nggak ada. Itu langsung viral lah gitu. Artinya apa? Orang kafir, munafik itu kapanpun, dimanapun, zaman apapun, ya begitu itu bunyinya, nggak usah heran. Nggak ada orang kafir munafik itu cinta pada Islam itu nggak usah heran. Kadang-kadang antum yang melok memeti bisa. Nah Ustaz, wong ulama ya berarti mek ngono tok itu. Muslim dewi kok gak seneng. Loh, antum kan lupa, jen antum gak inget berarti antum ini. Antum yang gak cerdas sih. Kalau ada umat Islam membenci Islam, itu munafik namanya. Gak usah heran, gak usah diunek-unek nih. Munafik gak usah. Udah dibatin munafik, langsung aja sudah. Paham ini? Gak usah heran, dan gak usah bingung kita. Gak usah bingung. Bisa dipahami ini? Udah kita tetap aja dengan selama itu ada dalil, dan itu dalil mana yang salah. Makanya tadi saya katakan apa? Ketika mengamalkan sesuatu dengan ilmu dan keyakinan gitu loh. Jelas ini? Nah, makanya petunjuk Al-Quran itu benar sudah. Tidak mungkin Allah salah. Nah saya heran ke teman-teman itu, setiap kali baca Quran Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan. Berarti orang yang mengamalkan Quran itu mengamalkan yang benar ketika Allah itu maha benar. Betul apa enggak? Shadaqallahul Azim, maha benar firman Allah. Maka orang yang mengamalkan firman itu mengamalkan yakin, sudah selesai. Bisa dipahami ini? Makanya heran saya lihat teman-teman ini. Nek mau shadaqallahul Azim, mau ngamal kok diingkari, ini kan aneh. Sudah yakin dengan itu, ibu-ibu yakin dengan itu syariat Allah, itu syariat Nabi, itu syariat agama. Yakini, pahami, yakini, pertahankan, sudah selesai. Jelas ya? Tidak usah takut dengan ancaman. Saya diancam, diwawancara, ada teman wawancara, saat bagaimana tanggapan antum dengan ancaman-ancaman kepada ulama-ulama terutama di sunnah. Kita nggak pernah ngurusi orang ngancam. Kalau ada rencana pembunuhan, ya mateni saya itu bukan manusia. Itu urusannya dengan Allah dan malaikat maut. Nggak ada urusannya dengan manusia. Kalau memang Allah takdirkan saya mati, nggak usah dibunuh. Ngapain repot-repot bunuh saya? Paham ini ya? Antum pun nggak usah khawatir itu. Bilangin aja, tolong teman-teman yang ingin bunuh saya, daripada antum dosa dan repot dan urusan dengan hakim, wes ntenonai mati aku, ngono lho. Nggak usah dibunuh. Dan kita pun tidak takut dengan ancaman-ancaman begitu itu. Wong antum bunuh itu bukan urusan antum, mati itu urusannya Allah, itu loh. Tapi ojo nantang-nantang. Ancaman kau ojo ngono ya. Itu ndolek perkara jenenge. Ndolek perkara antum. Paham ya? Jadi antum gak usah khawatir. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan pada mereka, tidak akan ada sesuatu pun yang menimpa kami. Jangankan ancaman debu tidak akan mengenai kami kalau Allah tidak timpakan, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz itu. Nggak usah antum, daripada antum sudah dosa, urusan dengan polisi, urusan dengan Allah, urusan darah saya, antum diamkan aja, mati saya. Termasuk antum loh. Paham ini ya? Jadi nggak usah khawatir dengan itu. Sudah ya? Kemudian an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siratal mustaqim, yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan pula dalil yang ketiga, yakni surat Toha ayat 123. Surat Toha 123. Sudah ketemu? Iya. Silakan dibaca. Ya, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah siapa yang akan mengikuti petunjukku. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah. Perhatikan ini, ikhwah. Qalah bito minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kalian bersama-sama dari surga ini. Ba'dukum li ba'din aduwun. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Ya. Kemudian fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang kepadamu petunjuk dariku, ya, petunjuk dari Allah tidak lain adalah apa? Al-Qur'an. Apabila datang petunjuk kepadamu dariku, apa kata Allah? Famanittaba'a. Perhatikan, barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Berarti apa jaminan dari Allah? Allah yang jamin. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran ini, dia mendapatkan hidayah, dia berada di atas jalan yang lurus, dia bukan termasuk orang yang tersesat. Allah yang menyatakan ini bukan jalan sesat dan ini bukan golongan orang-orang sesat, karena kita mengikuti Al-Quran. Lalu kalau mengikuti Al-Quran itu tersesat, terus jalan yang lurus itu mengikuti siapa? Tolong tunjukkan. Tolong sebutkan. Kalau Al-Quran ini jalan yang sesat dan kami mengikuti, kami berpakaian begini mengikuti Quran, kami mengamalkan begini mengikuti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu termasuk yang sesat karena perbuatan kami mengikuti Al-Quran, terus yang lurus itu mengikuti yang mana? Jalannya siapa? Petunjuknya siapa? Nah, cuma repotnya kan teman-teman dari kalangan Muslim sebelah. Kan biasa kalau antum WA dari sebelah, nggak tahu sebelah mana, sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu nggak mau ada dialog, ya nggak mau ada dialog. Sudah ya. Jadi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahwa jalan yang lurus yang kedua itu apa tadi? Al-Quran. Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi yang lainnya. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna hadzal Qur'an hablullahil matin wa huwa nurul mubin wa shifaa'un nafi' ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittaba'ah. Apa kata beliau? Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hablullahil matin, tali Allah yang sangat kokoh. Makanya para sahabat begitu masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mempelajari Al-Quran, Islamnya nggak bisa ditawar-tawar sudah. Apapun kondisinya, apapun ujiannya, ketika Quran sudah masuk ke dalam hatinya, itu menjadi pegangan hidupnya. Masya Allah. Mestinya kita demikian, ikhwah. Jelas ya?
Nih dipegang yang erat, diyakini dengan benar. Di inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Al-Qur'an itu tali Allah yang sangat kokoh. Wa huwa nurul mubin. Apa kata beliau yang kedua? Al-Qur'an itu cahaya yang terang benderang. Yang terang benderang. Jadi kalau kita ngeliat pakai kacamata Quran itu semuanya jelas, ikhwah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dulu sebelum ngaji Quran, kita ngerti nggak yang subuhat mana, yang halal mana, yang haram, tahu nggak? Nggak tahu. Setelah ngaji Quran banyak yang kita rubah dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mulai tahun berapa jenengan makan minum panas gak wani nyebul? Mulai tahun biru. ayo. Mulai sejak ngaji. Malah saya kajian beberapa waktu yang lalu, ada ibu-ibu, masya Allah pakainya syar'i banget. Wah, ini sudah jadi semua ini. Ternyata baru pengajian dan beliau begitu saya sebutkan, ayo ibu-ibu, mulai kapan, mulai tahun berapa jenengan tahunya bahwa ngombe panas, mangan panas nggak oleh disebul, mulai tahun piro? Ibu yang di deket ini, yang paling depan itu, mulai sekarang loh baru tahu. Oh, berarti ini saya disebul. Tahunya dari mana kita? Ngaji. Ya Allah, gini loh. Tahunya dari mana? Ngaji kita. Saya dulu belum ngaji ya, sawaun alaikum. Sama aja dengan antum. Iya, enggak ngerti gimana. Enggak tahu gimana. Masya Allah. Bon ya, jadi Al-Quran itu nurul mubin. Kemudian yang ketiga apa kata Nabi? Wa huwa syifa'un nafi'. Al-Quran itu obat yang sangat bermanfaat. Al-Quran itu merupakan obat yang sangat bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bih. Al-Quran itu menjadi penjaga, ya, bagi orang-orang yang berpegang erat dengannya. Al-Quran menjadi penjaga terhadap orang-orang yang berpegang erat dengannya. Nah, yang dimaksud penjaga ini apa? Penjaga dari penyimpangan. Kita dijaga oleh Al-Quran dari penyimpangan ini. Ketika kita berpegang erat dengan Al-Quran ini. Wa najatun liman ittaba'ahu, dan menjadi penyelamat bagi orang yang mengikutinya. Makanya nggak usah khawatir, selamat karena kita mengikuti Al-Quran. Adapun kurang disukai orang, diomong orang, itu karena panjenengan kumpul sama orang. Kait paham. Ustadz, ada nggak kiat-kiat Ustadz? Saya itu repot Ustadz. Kemarin ini hijrah yang ketiga kali saya. Ada begitu itu. Coba dicari tempat-tempat yang kondusif, tempat-tempat yang enak. Dari satu tempat selalu saja dipersoalkan orang. Ada nggak resep atau kiat-kiat supaya hidup ini tidak dipermasalahkan orang? Ada ibu. Gimana Ustadz? Pertama, cowatet. Samen pindah nang bonbin. Ayo tulisin ngono-ngono. Antum selama kumpul sama orang, nggak bisa nggak dibicarakan itu. Paham ini? Kamusnya Imam Ibnu Qayyim pakai, itu aman nanti. Apa kata beliau? Semua manusia punya lisan dan lisannya bisa berbicara. Catat satu, semua orang punya lisan dan lisannya bisa berbicara. Semua orang punya aib. Paham ini? Semua orang punya aib, punya kekurangan. Kalau setiap aib itu dibicarakan,
nggak ada orang yang nggak dibicarakan. Paham Mas Amin ini? Lu ketokin paham nggak paham? Setiap orang punya lisan dan lisannya bisa berbicara. Setiap orang punya kesalahan. Kalau setiap kesalahan itu dibicarakan, sopo sih nggak sampean omong kira-kira. Setiap orang itu punya. Kalau setiap kesalahan dibicarakan, nggak ada yang dibicara. Coba antum lakoni semua yang diinginkan orang, tetap diomong. Antum menjadi orang pendiam gitu ya, nggak pernah keluar, diomong. Lah ya wong kumpul masyarakat kok gak metu blas, roro gembuk iku kok. Iya apa ndak? Iya. Dibicarakan. Terus kalau kita keluar terus jarang pulang, ya diomong. Wong kok gak sapa omah ngono. Metu terus. Dibicarakan. Sekarang seimbang, keluar masuk, wong kok gak duwe pegel. Itu nggak sampean kumpul sama orang gitu loh. Makanya kalau pindah ke Bonpin aman. Antum lihat di Bonpin itu sibuk dengan tabiatnya sendiri-sendiri. Bedes itu mulai esok sampai sore petan tok menang nggak masalah. Lagi mboten. Bajul kongkong besok masuk wengi-wengi. Lah jane tabiate ngono. Ya gak ngurusi bedes, yo gak ngurusi bajul yo gak ngurusi bedes. Erengane burung kakak tua ngoceh terus mulai melek sampai bengi. Bedese yo gak ngurusi, ngoceh iku lambemu dhe aku tak petan ngono kan bedes. Bu, paham Bu? Nek bedas sampai kerang ini apal sampean langsung. Gampang cernakane ngono lho. Jadi kalau kumpul sama orang, coba sampean berobat yang lurus, yang bener sekali menurut syariat, tetap salah. Wong agama kok kencenge kaya ngono ya. Bengkok-bengkok titik ngono lho. Karepe wong-wong ku ngono kuwi. Ngaji yo, jilbab yo jilbab ono. Nek wayahe joget yo melo harang-harang ngono kuwi. Ya kan begitu tuh di masyarakat umum ini. Itu tak sampaikan di muka umum itu begini ini. Wong karepmu koyo ngono kuwi, jalanmu kuwi salah ngono kuwi. Ayo Bu, tak takoni sampean. Joget ambek bidu wanita, sampean sebagai istrinya cemburu apa ora? Gak cemburu mati hatimu ngono aku. Ya cemburu Ustaz, ngrungokno bojomu ku ngono aku. Cek salah. Kita yang banget fanatik, aliran keras, gak gelem joget-joget gara-gara aliran keras. Piye to ngono kuwi? Nah terus nek anak joget-joget itu aliran lembut. Apa? Aliran apa iki? Sembuh. Sudah. Jelas ya. Kalau saya simpel-simpel aja, Pak. Sekarang gini loh. Orang ngaji Quran dengan joget dangdut mengundang dangdut, niki sing dandani moral sing ndi wis ngono ae. Wis gak usah pakai dalil qala Allah, wis gak usah pakai qala Allah ta'ala sudah. Ngaji Quran dibimbing dengan akhlak, punya rasa takut dengan dosa, ngundang dangdut, joget bareng. Iki sing dandani akhlak iki sing ndi? Wis ngono ae lho, sederhana ngono lho. Enggak mungkin mengatakan joget dengan bidu wanita itu memperbaiki akhlak. Enggak mungkin. Stres. Loh ya Banda? Dan ini diterima oleh semua umum. Gak mungkin orang mengatakan itu yang lurus, wes tasak merem-merem, gak mungkin mengatakan itu benar. Itu salah. Jelas ya? Baik. Ini makna Shiratal Mustaqim yang kedua, yakni apa? Kitabullah. Yang ketiga, termasuk Shiratal Mustaqim yang ketiga itu apa? Thariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh Nabi, syariat yang diajarkan oleh Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Shiratal Mustaqim. Ya. Jalan yang ditempuh oleh Nabi, syariat yang diajarkan oleh Nabi, itu Shiratal Mustaqim.
mustaqim. Jadi maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dibawa oleh Nabi itu siratal mustaqim. Ya. Jenggot niku nek diajari Nabi itu jalan yang lurus. Kenapa? Itu perintah Nabi. Nabi nggak mungkin ngajari jalan yang sesat. Mana ayat? Kenapa kok dia nggak paham? Coba dibuka surat Yasin pada ayat yang keempat itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Nah, silakan mulai ayat 3. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Nah, kan? Innaka laminal mursalin Muhammad, sesungguhnya engkau itu benar-benar bagian dari para rasul itu. Orang menyanjungnya. Ya, makanya satu patokan antum pegang erat-erat ini, dan itu bisa didialogkan dengan siapapun. Madhab bisa beda, fikih bisa beda, cara beribadah beda-beda, dan itu bukan masalah. Ulama juga berbeda-beda selama perbedaan itu mengandung dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Selesai satu. Tapi dalam satu hal, apapun madhab Anda, apapun organisasi Anda, siapapun idola Anda, dalam satu hal tidak ada yang berbeda. Apa itu? Nabi Muhammad itu teladan terbaik yang dipilih oleh Allah. Ada yang khilaf? Ada yang gak setuju? Gak ada. Satu hal, bahwa Nabi Muhammad teladan terbaik, contoh terbaik yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umat ini. Makanya dia disebut Sayyidul Mursalin, Khotamul Anbiya, Tamamur Risalah, penyempurna risalah. Sehingga kalau Nabi itu mengajarkan sesuatu, maka cara dari melakukan sesuatu itu merupakan cara yang terbaik. Jadi kalau Nabi ngajari cara memandikan jenazah, maka cara dari Nabi kita yakin itu cara yang terbaik. Ada perbedaan pendapat? Tidak ada. Ada yang berani mengatakan caranya Ustadz saya kayaknya lebih baik dari Nabi. Ada yang berani mengatakan demikian? Ada yang berpendapat demikian? Tidak akan pernah pendapat demikian. Semua orang akan sepakat Nabi teladan. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kami meniru cara tersebut. Kami mengikuti cara karena kami yakin cara dari Nabi itu jalan yang lurus sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Nah, itu cara yang terbaik, cara yang paling lurus, syariat yang mengajarkan kepada kelurusan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau ibu-ibu ada pertanyaan nanti dicatat Bu ya. Catat, disimpan ke sini, diarahkan ke sini. Sudah ya? Yang keempat, apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu adalah manhajus sahabah, jalan yang ditempuh para sahabat Nabi SAW. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, kenapa ini dilibatkan demikian? Kok jalannya sahabat, kok nggak cukup dengan Nabi saja selesai? Apa alasannya, ikhwan? Apa alasannya?
Kan cukup dengan Nabi saja. Makanya ada di guyonan ada teman sebelah tadi, nggak saya sebutkan sebelah mana gitu ya. Tapi Anda jelas kalau teman-teman salafi itu mengikuti manhajnya sahabat. Kalau kami mengikuti manhajnya Nabi SAW. Ngono. Ayo antum kena omongan ini sok kelenger. Gimana ya Pak? Kalau teman-teman salafi mengikuti pemahamannya para sahabat, kami mengikuti pemahamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Ini mengacu kepada subhat. Subhatnya di mana? Ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang punya masalah, orang punya problem, orang punya perbedaan pendapat, para sahabat bertemu menghadap langsung bersama-sama kepada Nabi SAW. Dijelaskan Nabi SAW tentang perbedaan itu, selesai. Itu ketika Nabi masih hidup. Makanya Al-Quran mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila sedang terjadi perbedaan pendapat dalam suatu agama, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Maksudnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Satu, kalau terjadi perbedaan pendapat dalam suatu agama, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul. Selesai? Itu satu. Yang kedua, tolong ini dipahami betul. Dari sini berangkatnya manhaj itu. Ketika kita berbeda pendapat di dalam memahami Al-Quran dan beda pendapat memahami Sunnah, dikembalikan kemana? Ayo. Ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami nas Al-Quran dan beda pendapat di dalam memahami nas hadis, dikembalikan kemana ini? Nah, kita butuh standar untuk memahami perbedaan pendapat dalam menafsirkan Al-Quran. Iya kan? Butuh standar, butuh tempat untuk merujuk. Ini kemana ini kita bawa kembali? Kalau dalam global, berbeda pendapat dalam agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Persoalan berikutnya adalah ketika terjadi perbedaan di dalam memahami Al-Quran, dikembalikan kemana? Makanya kita tanyakan, kebenaran itu relatif apa mutlak? Apa jawabnya? Relatif. Nek relatif, sampe tak takoni, jajan apa sing enak? Ayo. Relatif. Lemper Ustaz, iku lak lambemu sing seneng lemper. Loh, ya apa tidak? Sayur apa yang paling enak? Wong desa pecel. Itu kan bibirmu yang suka pecel. Pangsit Ustaz, oh iku ahli pangsit. Nggak ada standarnya, itu relatif. Karena ini kue, gitu loh. Wah, aku mangan rawon, enak mas. Gini pun gini mriko pun ini. Pokoknya mriko. Oh, aku tahu mas, wong asin. Soalnya latte asin mbak Anjen. Antum kalau lihat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan model masakane beto. Kediri sak Pengulon iku soto yo kecap. Lho nggih mboten? Sate, ya kan sate kecap mas. Oh, buat digawe sukanya manis gitu. Nah Surabaya terkenalin apa? Asin pedes. Lambene wong Jawa Tengah mangan ning kene gak enak. Ra cok-cok ngoten. Nah gitu. Makanya kebenaran itu jangan disamakan dengan makan kue. Gitu loh. Orang ngaji itu tidak sama dengan masuk warung. Orang ngaji itu masuk rumah sakit. Doyan gak doyan iki obatmu demi keselamatan kudu diuntal.
enak Pak, mati ya Pak. Saya kemarin dikasih obat corona sama teman, gak enak. Wambune badek, bukan badek, pakai tasjid. Badek. Pakai tasjid itu. Badek. Gak enak niku. Jadi dibuka niku koyo peceren dudal niku lho, Pak. Niku sari buah. Iki sari buah koyo ngene iki ngene. Tapi ambune mboten encok Ustaz, masyaallah. Gak enak Pak, tapi demi keselamatan jadi sesuatu nggak terasa, wes gak ngelihat pahitnya orang. Ini demi keselamatan itu dunia loh. Paham ini? Coba sampean pernah nggak kalau ke rumah sakit, Pak, kalau obat niki mawon nggih? Gak mungkin begitu. Jelas ya? Jadi kalau ngaji itu enak gak enak, rungokno trimon kalau itu memang benar. Karena itu demi keselamatanmu. Nah, mari kita lihat suratnya, bahwa jalan yang lurus itu manhatnya para sahabat. Makanya alasannya begini ya Pak, kenapa kok kita merujuk kepada para sahabat? Tafsir mengikuti tafsirnya para sahabat, memahami hadis mengikuti pemahaman para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang paling tahu persis makna dari kedua perkara ini. Kenapa? Karena tafsirnya para sahabat itu mengambil dari sumber tafsir, yakni mengambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai memahami asbabun nuzul, kapan ayat ini diturunkan, peristiwa apa ayat ini diturunkan, bagaimana praktek ayat ini, itu sahabat yang tahu. Kenapa? Karena beliau langsung berguru kepada Nabi dan melihat langsung tafsir serta pelaksanaannya dengan Nabi SAW. Makanya kita nggak ragu-ragu mengambil tafsir ini. Jelas ini? Nah, tafsirnya para sahabat. Udah ya? Nah, dalilnya mana dalilnya? Yang pertama dalilnya adalah surat Al-Fatihah ayat 7. Surat Al-Fatihah ayat, silakan dibaca terjemahnya. Yaitu jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Masya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surat 7 itu bagian penjelasan surat ayat 7 itu penjelasan ayat 6. Ya. Jadi yang dimaksud ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, di dalam potongan ayat ini alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Dan nikmat yang Allah berikan kepada golongan ini nikmat apa? Bisa dipahami? Saged dipaham? Siratal ladzina an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ada dua hal di sini. Satu, sebuah kelompok manusia, yang kedua sebuah anugerah. Orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Nikmat yang Allah berikan itu berupa apa? Sekarang antum tanya, orang kafir diberi nikmat apa enggak? Hah? Masuk ayat ini enggak? Loh, katanya tadi yang aku minta adalah jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Orang kafir kasih nikmat atau enggak? Loh, kok jadi enggak jawab? Diberi nikmat apa enggak? Kasih nikmat.
berarti masuk ini. Bukan. Loh kenapa? Karena nikmat yang diberikan Allah kepada orang kafir nikmat duniawi. Gitu loh. Nikmat apa? Duniawi. Nikmat berupa materi. Nikmat berupa syahwat. Itu diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Sedangkan yang dimaksud ayat ini, nikmat yang diberikan itu adalah nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat iman. Siapa mereka ini? As-sahabah, para sahabat orangnya. Mana ayatnya? Di dalam surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Surat yang keempat ayat 68-69. Jadi surat An-Nisa ayat 68 ayat 69 itu tafsir surat Al-Fatihah ayat 7. Sampun kepanggih? Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Nah ini, ya. Dan sungguh kami berikan petunjuk pada mereka jalan yang lurus. Siapa mereka itu? Wa man yuti'illaha war rasul, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah mengikuti petunjuk Al-Quran, taat kepada Rasul menjalankan apa? Sunnah. Menjalankan sunnah. Maka faulaika, mereka, kata-kata faulaika ini rujuknya kemana rujuknya? Kembalinya kepada kalimat yang mana? Ulaika, mereka itu. Ini kembalinya ke kalimat yang mana? Coba diulangi. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka itu, mereka ini siapa? Yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ngelihat seseorang itu dia berada di atas jalan yang lurus atau tidak bukan pengakuan, bukan nama kelompok saya Ahlussunnah wal Jamaah. Antum walaupun ngaku demikian, tapi kalau jalan hidupmu keliru ya bukan. Kalau perlu bikin kelompok Shiratal Mustaqim. Enak ini malah. Saya mendirikan organisasi Shiratal Mustaqim. Terus tengok-tengok ini kopi. Bukan nama sebuah kelompok. Penisbatan itu karena sifat. Perhatikan, penisbatan itu karena sifat. Makanya di dalam Al-Quran ketika disebut Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, berarti pengikut. Siapa mereka? Sifat-sifat yang dibahas, bukan pengakuan-pengakuan. Sifat yang dibahas. Bagaimana ciri-ciri pengikut Rasulullah itu? Bukan pengakuannya, tapi apa? Ciri-cirinya, sifatnya dilihat, jalan hidupnya, pola pikirnya itu dilihat. Nah, maka tafsir dari ayat 7 surat Al-Fatihah yang dimaksud alladzina an'amta alaihim tidak lain dan tidak bukan mereka adalah para sahabat. Tidak bisa diragukan lagi. Ini dalil pertama. Mengapa kita mengikuti jalannya sahabat dan kenapa jalannya sahabat itu jalan yang lurus? Karena mereka orang-orang yang diberi nikmat berupa ilmu dan hidayah, dan mereka mengikuti Nabi sampai mereka meninggal dunia. Dalil kedua, kenapa jalannya para sahabat disebut jalan yang lurus? Surat At-Taubah ayat 100. Jam berapa sekarang, Pak? Oh, Masya Allah, sudah melebihi batas.
Ya, silakan. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Masya Allah. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah, ayat ini lebih terang lagi ayo ikhwah. Allah sebutkan, coba dibuka. Surat apa tadi? At-Taubah ayat berapa? Nah, was-sabiqunal awwalina minal muhajirin wal ansor. Ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. As-sabiqunal awwalin, ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Nah, siapa mereka? Para sahabat. Nah, di sini muhajir itu bukan lantar sekarang kita menamakan diri al-muhajirin, gak ada manfaatnya itu. Wong muhajirin kok turut tok. Muhajirin males, muhajirin gak suka ngaji, muhajirin gak suka Quran, muhajirin senengane mancing, gak cocok antum. Aduh Ustaz, loh memangnya mancing itu nggak boleh Ustaz? Nggak boleh, mancing perkoro. Ustaz Zainal Abidin ditanya, saya ketawa itu, ya Allah masih ingat pertanyaan itu. Ustaz, apa hukumnya mancing katanya? Ustaz Zainal Abidin langsung nanya, siapa yang nanya tadi? Antum sudah hafal juz amma apa enggak? Loh Ustaz, saya nanya mancing, aku takon awakmu hafal juz amma apa durung? Apa hubungannya mancing dengan juz amma Ustaz? Lah juz amma durung hafal kok bermancing jadi. Nang kowe nyekel juz amma aja enggak kober, kok bermancing kowe piye ceritane ngono lho. Paham ini? Ya. Nah, jadi as-sabiqunal awwalina minal muhajirin wal ansor, ya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, ya, mereka adalah para sahabat. Terus kita lihat walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, mengikuti mereka dengan cara yang baik. Berarti ada berapa golongan di sini? Ada berapa golongan? 3. Muhajirin, ansor, dan yang mengikuti mereka dengan baik, mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dari Allah bahwa radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho dengan mereka. Mereka siapa ini? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ini dalil yang kita pegang bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya para sahabat. Kalau mengatakan, ada yang mengatakan, loh kalau kami mengikuti Nabi, sahabat dengan Nabi itu nggak ada masalah, nggak ada perbedaan. Permasalahannya itu adalah kalau Anda potong kompas memahami yang dikatakan Nabi pahami Nabi, dari mana Anda memahami pemahaman Anda itu sesuai dengan Nabi? Sementara hadis itu banyak yang tekstualnya berbeda dengan makna. Lah menafsirkan makna ini nggak boleh seenaknya sendiri sama dengan Al-Quran itu, Pak. Makanya kenapa nggak cukup? Nggak cukup Al-Quran dan hadis. Kalau saya ngaji Quran hadis, pegangan kita Quran hadis cukup, nggak cukup buat kita. Ya gitu loh. Kenapa? Karena ketika menafsirkan Al-Quran ini, tafsirnya siapa yang kita pakai? Orang yang hari ini tidak sholat, tidak puasa, itu pakai dalil Al-Quran. Ayo ikhwah, begitu loh. Nggak sholat, nggak puasa. Puasa itu bulan Ramadan minum es degan, kopi, teh biasa sudah. Tanya, antum nggak puasa? Puasa. Antum kok minum? Nah, bacakan hadis riwayat Bukhari. Apa hadisnya? Innamas syam
laisa siyam minal aqli wasyarab. Hakikat puasa itu bukan tidak makan tidak minum. Innama siyam, ya, sesungguhnya hakikat puasa itu adalah minal lagwi, dari perkataan yang sia-sia, warrofas, perkataan yang jorok, tidak bertengkar, tidak berdebat. Itu hakikat puasa, dan itu sudah saya lakoni semuanya. Hakikat, mas. Sampai syariat, hakikat. Pakai hadis apa enggak? Pakai hadis apa enggak? Pakai hadis. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Apa hakikat ayat ini? Substansi ayat ini. Tujuan inti daripada sholat apa? Ingat kepada Allah. Itu hakikat daripada sholat. Ini substansi daripada sholat. Ingat kepada Allah. Sehingga orang yang ingat kepada Allah itu sama dengan orang yang, karena itu intinya sholat, ruhnya sholat itu di situ. Jadi orang bisa sholat tanpa rukuk, tanpa sujud. Ini tingkat hakikat, ayol ikhwah. Nek sampean gak tahu ngaji, opo maneh wong males, cocok ambek dalil iki. Makanya wong sing masuk hakikat iku tipe nih wong males-males. Tidak mau belajar, tidak mau melaksanakan dengan amal. Kenapa? Aqimis sholata li dzikri. Hakikat sholat itu adalah zikir. Sehingga yang paling penting apa di situ? Untuk apa Anda rukuk kalau nggak ingat? Iya, ini mantep ini. Cocok ini saya ini. Iya, masya Allah. Baru sekarang Ustadz saya paham. Ini hakikat. Untuk apa antum sujud kalau nggak ingat? Saya coba antum pikirkan, kalau memang hakikat sholat, inti sholat itu zikir, lebih utama mana? Orang makan pisang tapi ingat kepada Allah, daripada anda rukuk nggak ingat sama Allah. Lebih penting mana? Masya Allah, jeruin. Ya, makanya ikhwah saking jeruhnya nggak mentas-mentas, telelep. Ini subhat, dan ini banyak meracuni umat hari ini. Nah, masya Allah, telanjang, tidak masalah, telanjang dada nggak masalah. Ada dalil hadis sahih. Kenapa? Allah itu nggak melihat fisik kita, tapi Allah melihat hati kita. Qala Allahu, qala Nabi SAW, innallaha la yanduru ila fiswarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah nggak melihat fisikmu, nggak melihat wajahmu, nggak melihat tubuhmu, tapi Allah melihat hadis sahih. Masih ibu nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting hati ini dijilbabi. Nah, nggak jilbabi hatiku ya terus sarung diuntel-untel ngono kan? Paham ini? La haula wala quwata illa billah. Ini yang disebut dengan subhat, dan ini harus dijawab. Antum harus pinter, nggak usah pakai dalil ngedap begini ini. Eman-emani dalil. Ya benar. Dengan apa? Logika. Dengan logika. Makanya benar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kita kumpul dengan orang-orang seperti ini, seperti orang filsafat, 40 hari itu bisa gila kita. Gak sehat pikiran kita. Nah kayak begini, saya itu punya teman, demi Allah punya teman di perusahaan saya dulu, akhirnya gak sholat sekarang, gak pernah sholat karena ngaji tauhid tadi itu. Ngaji tauhid namanya, ngupasin jerone hati. Saya itu dijak duduk pak, dioncekno jeruk niku dionceki, terus dipisahno kulite sing dipangan terus isine. Para nek ngene iki jeruke sing ndi ngono. Iya sing ndi. Angel mas ini iki jeruk iki. Jadi ngajine nek jeruk nggak pakai ayat. Nah iki isine jeruk, iki kulite jeruk, iki. Terus sing jeruk iku sing ndi? Iya. Terus ngene mas,
Saya kira sampai nang pasar, ndek kene ono nanas, ono apel, ndek ono durian, sing sampean tuku durian ku sing ndi? Nah. Bingung deh. Ini logika. Itu antara hakikat syariat dengan makrifat. Makanya mengikuti aturannya, nanti pakai dalilnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Pakai Quran ayo ikhwah. Cuma tafsirnya sapa sing koyo ngono kuwi. Ngono lho. Kula tafsirmu dhewe kuwi. Bisa dipahami ini? Nabi Musa syariat, Nabi Khidir makrifat. Gak nutut. Ngono lho. Gak nyambung. Nabi Khidir ketemu anak cilik dongkek ndase mati. Nabi Khidir. Nabi Musa gak terima, kok dibunuh? Gak ngerti. Soalnya syariat ngono kuwi derek. Parah ya Pak. Makanya kalau antum tidak ngaji Quran dulu, ngaji sunnah dulu, ketemu yang begini, sudah tidak mungkin antum bisa berkutik sudah. Makanya teman-teman yang sudah tingkat makrifat ini kita hargai satu tingkat lagi supaya lebih tinggi, maksiat. Kan paling tinggi apa tadi? Makrifat. Enggak sholat, enggak nyambung sudah. Astagfirullah. Nah ini yang dikatakan siratal mustaqim. Ini yang dimaksud siratal. Jadi ada berapa tadi? 4 perkara. Pertama al-Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sunnah, yang ketiga pemahaman para. Ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Islam tidak pakai Quran tidak bisa jalan. Pakai Quran tidak pakai sunnah nggak bisa praktek, nggak bisa diamalkan. Pakai sunnah tidak mengikuti pemahaman sahabat akan terjadi perpecahan yang luar biasa. Akan terjadi penyimpangan. Antum tahu tafsirnya bukunya Amrozi, pernah baca? Aku Melawan Teroris, itu bukunya Imam Samudra itu. Ketika menulis di penjara itu nulis buku itu. Saya sempat baca sekilas. Apa artinya? Saya melaksanakan manhaj salaf. Jadi saya membunuh orang kafir itu ada dasarnya. Allah katakan apa? Perangi orang kafir, bunuh orang kafir dimanapun kamu berada. Ada ayatnya itu. Ada ayatnya. Kalau ayat ini dipraktekkan, setiap Anda belanja ke mall harus membunuh orang. Kenapa? Bunuhlah orang kafir itu di mana saja kamu berada. Pertanyaan dan syubhat yang sangat mengerikan ini perlu dibantah. Kenapa Nabi nggak membunuh Abu Thalib? Apa Nabi nggak paham ayat ini? Dan Imam Samudra yang lebih paham. Bisa dipahami ya? Nah, makanya butuh apa? Butuh tafsir. Tafsirnya siapa? Itu loh. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya keyakinan. Sehingga ayat ini menyimpulkan beban perintah itu ada batasnya. Kapan batasnya? Sampai datangnya keyakinan. Nanti kalau antum sudah dapat keyakinan, nggak ada lagi beban syariat. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Mantul ini. Jeru ngaji nih mas. Makanya marit akhirnya nggak karu-karuan. Ini bisa dipahami nih. Makanya mari kita tingkatkan pembelajaran kita sampai pada tahap-tahap yang tinggi. Nanti akan kita jelaskan yang ke depan ya, mengapa harus memilih jalan hidupnya para sahabat, mengapa harus mengikuti pemahamannya para sahabat. Itu nanti butuh pengkajian secara khusus supaya kita lebih matang di dalam mengikuti manhaj ini. Jelas ya? Sekaligus untuk mengupas dan menguraikan beberapa persoalan syubhat
supaya kita nanti bisa selamat dari tergelincirnya syubhat-syubhat ini. Nah, insyaallah akan kita bahas pada nanti ada materi khusus ya. Cuma untuk bulan depan ini kira-kira materinya apa nanti didiskusikan di dalam waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada ibu? Kalau tidak ada saya bersyukur sekali. Ya, ini mengurangi beban saya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo celuk syekh minder aku. Hukum celana kulot longgar bagi wanita, apakah itu diperbolehkan? Kulot itu yang komprang itu ya. Iya. Memang di sini ada yang mengatakan boleh, tapi dikhawatirkan itu masih membentuk tubuh. Dikhawatirkan membentuk tubuh. Perpisahan pecahan apa? Pecahan kain. Nah, pecahan kain itu ketika membentuk ngapunten sekali bagian belakang itu kan biasanya kelihatan itu. Lah itu yang dikhawatirkan ada pembentukan tubuh. Sementara pakaian yang disyariatkan itu satu apa? Tidak transparan. Tidak boleh pakai baju transparan. Yang kedua tidak membentuk tubuh karena tujuannya berpakaian itu adalah menghindari bentuk tubuh. Jelas ya? Kalau memang kulotnya nanti tidak membentuk, tidak sampai membentuk, ya maka tidak mengapa. Tapi kalau nanti sampai ada bentukan-bentukan di situ, maka lebih selamat dihindari. Dipakai rangkepan aja tidak masalah. Pakai rangkepan, gitu ya. Dalil Nabi sebagai teladan di surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, itu tafsirnya bagus sekali tafsirnya itu. Nanti hubungannya dengan surat Al-Imran ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Itu tafsirnya sangat bagus. Itu korelasinya dengan surat Al-Ahzab ayat 21 tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau tanya tentang wajibnya cadar atau niqab. Yang dimaksud dengan wajib itu apa, ada syaratnya seperti akhwat apa niki mudah dan bisa menimbulkan fitnah, apa untuk semua akhwat? Ya, yang merasa akhwat. Yang merasa akhwat siapa? Itu. Penyebutan akhwat ini enggak ada istilah akhwat ini, akhwat itu. Pokoknya akhwat. Lah, ibu-ibu itu akhwat apa ikhwan? Itu ya. Nah, adapun yang dimaksud mungkin akhwat yang bisa menimbulkan fitnah. Mungkin wajahnya cantik, jelek itu juga fitnah. Jadi omongan orang, wong kok elemen ngono kalian. Loh ya tidak? Ya elek itu ya fitnah Pak. Makanya banyak ikhwan nggak mau jadi fitnah itu. Bukan ya, jadi kalau memang di sini ulama kan khilaf masalah apa namanya? Wajib kemutlakan cadar sendiri. Ya, bahkan Syekh Albani sendiri mengatakan tidak wajib tetapi afdol, lebih selamat gitu. Ya. Jadi masalah niqab ini khilaf ulama, tapi lebih selamat, saya sepakat lebih selamat pakai. Kenapa? Karena fitnah wanita itu pada wajah. Pada wajah. Orang tertarik itu nggak mungkin kencete mas. Oh, itu kencete indah, nggak mungkin gitu. Orang pasti menilai apa?
wajah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cuma memang nanti ada perbedaan panjang di sana. Kalau memang wajib mutlak, kenapa waktu sholat disuruh buka? Nah, itu jadi persoalan. Paham ya? Jadi ini harus dipahami dengan benar sehingga nanti jangan sampai menimbulkan kericuan di dalam memahami ini. Jelas ya? Apabila kita sholat fardu dan sedang melakukan sujud, apa boleh kita menambah doa-doa yang baik setelah doa subhana rabbil a'la, misalnya dari sujud, dari surat Ibrahim, dan masih banyak doa-doa yang baik dalam Al-Quran dan hadis? Bukankah Allah menganjurkan banyak-banyak berdoa, apalagi dalam keadaan sujud? Yang menganjurkan bukan Allah, tapi apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk memanjangkan sujudnya, begini. Jadi dibolehkan secara hukum, boleh. Ya, secara hukum. Terus bagaimana Ustadz ketika doa itu diambil dari Al-Quran? Bukankah dalam hadis melarang bahwa ketika sujud kita membaca Al-Quran? Para ulama menjelaskan, dan ini ada khilaf, tapi jumhur mengatakan boleh. Ya, bolehnya di mana? Selama dia tidak niatkan dia baca Al-Quran. Ya, karena doa dengan membaca itu beda. Ya, doa dengan membaca itu beda. Seperti dalam surat Al-Baqarah itu ada doa-doa. Kalau sudah doa nggak usah perlu dibaca semua, hanya potongan ayat yang berisi doa saja. Seperti dalam surat Al-Imran, surat Al-A'raf itu ada ayat yang isinya doa, cuma separuh ayat. Maka separuh ayat bukan sebuah ayat, karena tidak lengkap dalam satu ayat itu. Bisa dipahami ya ini? Itu pertama. Jadi hukumnya boleh menambah doa-doa di waktu sujud, boleh hukumnya. Nah, itu yang pertama. Baik itu dari sunnah maupun dari Al-Quran. Tapi tetap tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia kalau diucapkan. Jelas nggih? Harus menggunakan bahasa Al-Quran. Menggunakan bahasa, makanya yang paling bagus doa dari Al-Quran dan doa dari sunnah. Itu pertama, hukumnya boleh. Yang kedua, kalau ingin memanjangkan sujud berarti ini bukan sholat jamaah, karena sholat jamaah mengikuti imam. Saged dipahami nggih? Jadi kalau kita ingin memperpanjang sujud, maka waktunya sholat sendiri. Sebab kalau kita sujud mengikuti imam, maka lamanya sujud mengikuti imam. Kita nggak boleh memperpanjang sendiri. Bisa dipaham? Baik. Saya cukup, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.